Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 12 Februari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Titus pasal yang ketiga. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur, terima kasih buat kasih setia, pemeliharaan dan berkat-berkat Tuhan yang sungguh kami alami dari hari ke hari. Biarlah semua kebaikan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan, biarlah Engkau memampukan untuk kami dapat memahaminya. Serta Tuhan menuntun kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Titus pasal yang ketiga, ada 15 ayat saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas dan Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan sesuatu apapun. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lampu lalu lintas itu terdiri dari 3 warna, merah, kuning, dan hijau. Merah artinya berhenti, kuning artinya bersiap-siap, dan hijau artinya maju atau berjalan.
Apa jadinya ketika pengemudi tidak mentaati rambu-rambu yang ada? Tentu lalu lintas akan menjadi kacau dan berpotensi terjadinya kecelakaan ataupun tabrakan. Rasul Paulus meminta Titus agar mengingatkan jemaat bukan hanya untuk tunduk pada perintah, tetapi juga untuk senantiasa berbuat baik dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Tugas Titus di Kreta bukan tanggung jawab yang mudah dilakukan. Ia harus menasehati jemaat agar berbuat baik, padahal dahulu mereka hidup dalam kejahatan, hidup dengan ketidaktaatan, sesat, menuruti hawa nafsu, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, kekejian ada pada mereka, saling membenci, dan dosa seakan-akan sudah mendarah daging dan menjadi penghalang yang besar. Tetapi Rasul Paulus kembali mengingatkan akan kemurahan dan kasih karunia Tuhan Allah, bahwa manusia telah diselamatkan oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Tentu itu semua bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena rahmat-Nya, anugerah-Nya yang sedemikian besar kepada manusia yang berdosa dan percaya. Itulah yang membersihkan dan memperbaharui diri kita sehingga kita dilayakan untuk menerima hidup yang kekal. Itulah mengapa orang percaya berpegang teguh pada Injil, berusaha berbuat baik dan tidak lagi mencari pertengkaran yang sia-sia. Itu yang semestinya muncul dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana dengan kehidupan kita di zaman sekarang ini? Pemerintah membuat peraturan agar masyarakat hidup teratur. Tetapi tidak jarang sebagai anggota masyarakat mengajukan syarat sebelum mengikuti peraturan yang ada. Mungkin kita baru mau patuh apabila ada keuntungan atau si pembuat peraturan terbukti mentaatinya. Barangkali kita mulai menyepelekan peraturan pemerintah dan berdebat kusir, padahal kepatuhan seharusnya mutlak dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Satu-satunya pengecualian adalah bila peraturan pemerintah bertentangan dengan ajaran firman Tuhan, karena kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pun sebagai pengikut Kristus hendaknya patuh pada firman Tuhan dan peraturan pemerintah di dunia ini, sehingga hidup kita berbuah dan menghasilkan apa yang baik dan berguna juga bagi orang lain. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk senantiasa hidup dalam kepatuhan, pertama kepada Tuhan melalui firman yang telah Tuhan berikan, demikian juga pada aturan-aturan yang ada yang diatur oleh pemerintah kami. Semua diberikan kepada kami untuk kami taati dan memberikan dampak yang baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih kami sebagai anak-anak-Mu, anak-anak yang telah hidup di dalam terang Kristus, biarlah terang Kristus itu terpancar melalui ketaatan kami, baik pada firman maupun juga aturan-aturan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami atas firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.